Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji video UKIN PPG PAI tahun 2025. Saya Iko Andrean, sarjana pendidikan, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri tahun 2025. Izinkan saya untuk menampilkan hasil video pembelajaran saya di kelas 5C di Sekolah Dasar Islam Tahfiz Al-Quran atau HID Pangkal Pinang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, ana bi khairin. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, setelah kita berdoa, mari kita melanjutkan seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca surah pendek. Hari ini kita mau baca surah apa kira-kira? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar, oke. Sama-sama mulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita menambah rasa cinta kita kepada tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Berapa jumlah siswanya? 25. Berarti hadir semua ya? Oke. Baik, kelas 5C, kalian masih ingat gak materi tentang bab 1? Kita membahas tentang apa di bab 1? Tentang surah Al-Ma'un. Di surah Al-Ma'un itu Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Di akhir ayat surah Al-Ma'un berbunyi seperti apa bunyi akhir ayat surah Al-Ma'un? Bagus, Masya Allah, masih ingat ya. Barakallahu fikum. Wayamna'unal ma'un. Apa artinya? Masih ingat tak? Dan orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, pembelajaran kita hari ini materinya tentang hidup lapang dengan berbagi, subtema tentang zakat. Jadi kita belajar gimana sih caranya agar kita tuh bisa berbagi dengan orang, tidak menjadi orang yang seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Kenapa Ustaz kita harus belajar materi tentang zakat ini? Ada beberapa hal tujuan kenapa kita harus mempelajari tentang materi zakat ini. Tujuan kita mempelajari pelajaran ini agar kalian para peserta didik mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan ketentuan zakat serta mengetahui hikmah berzakat. Kira-kira itu tujuan kita belajar ini. Jadi dengan kita mengetahui tujuan kita belajar, kita jadi semangat belajar. Baik, kelas 5C, selain berpuasa, ibadah apa yang kita lakukan biasanya di bulan Ramadan? Tarawih.
Sholat tarawih. Terus apa lagi? Mengaji. Apa? Mengaji. Zakat. Bagus. Terus apa lagi? Tarawih, zakat, membaca Al-Quran. Selain berpuasa, ada ibadah yang sangat penting yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu membayar zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal, zakat harta. Siapa di sini yang pernah lihat abi atau uminya, ayah atau bundanya membayar zakat fitrah di bulan Ramadan? Angkat tangan, ada yang pernah? Pernah? Mereka membayarnya pakai apa? Beras. Untuk menambah semangat kita dalam belajar, sebelum kita masuk ke pelajaran membahas tentang zakat lebih detail, kita akan bermain ice breaking. Silakan berdiri semuanya, silakan berdiri. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Pagi. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Siang. Kalau Ustadz bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Sore. Kalau malam, tidak boleh tepuk tangan. Paham? Bisa dimulai? Pagi. Malam. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Bagus. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Oke, barakallahu fikum. Silakan duduk semuanya. Sebelum kita masuk pembelajaran, kan duduknya nih masing-masing kan? Nanti Ustadz akan bagikan kalian menjadi 5 kelompok. Dan bukan Ustadz yang menentukan, kita langsung random saja menggunakan laptop dan internet. Apapun hasilnya kalian harus terima ya. Itulah kelompoknya, itulah tim kalian untuk menyelesaikan tugas kalian. Sudah siap? Coba hitung dari 3. 3, 2, 1. Nah, ini dia. Ini tim kalian, tim 1, tim 2, tim 3, 4, dan 5. Baik, silahkan kalian bagikan kelompok kalian sesuai kelompok namanya tadi masing-masing. Diatur mejanya sedemikian rupa biar sesuai kelompoknya. Silakan. Digabung mejanya, digabung jadi 1. Kalian duduk berhadapan boleh. Ayo mejanya. Bisa lagi. Boleh. Kita 5 orang. Ayo, ada 5 kelompok. Silakan. Yang belakang juga bikin di belakang di situ. Silakan ambil kursinya. Baik, semuanya sudah membagi tempat duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah ya, terdiri dari 5 kelompok. Untuk memulai pembelajaran yang pertama, Ustadz akan memutarkan 1 video. Kalian perhatikan baik-baik video tentang zakat. Sudah siap? Sudah. Apa judulnya? Zakat dan hukumnya. Wajib bayar zakat. Oh, gitu. Ngerti, Paman? Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat. Baik, setelah kita menonton video yang Ustadz putarkan tadi, coba berikan 1 komentar. Dari video yang kalian putar tadi, yang kita putar tadi, apa hukum zakat yang kalian ketahui? Di video tadi dijelaskan salah satu syarat membayar zakat itu apa? Sudah balik. Tadi video tadi udah besar atau kecil ya? Masih kecil, tapi dia dibohongin sama temennya. Katanya dia harus bayar zakat. Padahal salah satu syarat bayar zakat itu dia harus balik. Tapi untuk zakat fitrah, dia tetap semua, mau kecil, mau besar, sudah balik atau belum, dia harus bayar zakat fitrah. Kalau zakat mal baru dia harus balik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Kalau bayi, bagus, pertanyaannya bagus, Masya Allah Sofia. Bayi yang baru lahir, ketika masuk masih di akhir bulan Ramadan, dia harus bayar zakat fitrah. Siapa yang bayar? Orang tuanya. Dia harus tetap bayar. Bayi, anak-anak, balita di bawah 5 tahun, remaja, seperti kalian kelas 5 itu tetap harus bayar zakat fitrah. Ustadz, kami tidak pernah bayarnya, orang tua kalian yang membayarnya. Makanya di awal pembelajaran tadi Ustadz menanyakan kepada kalian, pernah tidak lihat Abi dan Umi bayar zakat fitrah? Apa jawabannya tadi? Pernah. Dengan apa dia membayarnya? Dengan beras. Bagus. Itu untuk zakat fitrah. Bagus pertanyaan. Barakallahu fiik. Kemudian setelah kita menyaksikan video tadi, kita lihat di layar. Kita akan lanjutkan penjelasannya di proyektor ya. Pengertian zakat. Apa arti zakat? Cara bahasa artinya
tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Jenis-jenis zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah. Kemudian penghitungan zakat. Zakat fitrah, berapa yang harus kita bayarkan zakat fitrah? Satu sok. Satu sok itu seperti satu genggaman orang dewasa. Coba kalian genggamkan tangannya seperti ini. Nah, satu sok itu satu genggaman orang dewasa kayak gini. Para ulama menghitung, ternyata beratnya itu satu sok itu sekitar 3,5 liter. 3,5 liter itu sama dengan sekitar 2,5 kilogram beras. Baik, sebelum kita mengerjakan tugas, nanti kalian Ustadz kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Ustadz kasih di situ sebuah kasus masalah tentang zakat. Kalian setiap kelompok berdiskusi dan mencari solusi. Gimana sih solusinya dari masalah tersebut atau kasus tersebut? Sudah siap? Ya. Sebelum mulai kita coba ice breaking lagi. Dengarkan baik-baik. Pagi, siang, malam. Siang, sore, pagi, malam. Dikit lagi. Terakhir. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, baik, Ustadz akan bagikan lembar kerja. Setelah kalian diskusikan dan ketemu jawabannya, silahkan ditulis. Yang pertama, apa masalahnya? Di sebuah desa ada seorang bernama Ahmad yang tinggal bersama keluarganya. Setiap tahun menjelang Idul Fitri, Ahmad dan keluarganya selalu membayar zakat fitrah yang kita bahas tadi. Silahkan diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kalian bisa baca sendiri kasusnya ya. Nama panggilan boleh, nama kakak boleh. Baik, silakan kalian cari jawabannya. Diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Cari jawabannya. Selesaikan masalahnya ya, silahkan. Jika ada kesulitan bisa tanyakan ke Ustadz, atau jika ada kesulitan kalian bisa buka buku PAI-nya. Jadi pelajaran PAI itu, agama Islam atau pembelajaran PAI itu bukan cuma menghafal materi ya, menghafal hadis, menghafalkan, ada juga materi tentang menghitung, seperti menghitung zakat, berapa yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah dan zakat mal. Itu membutuhkan hitung-hitungan. Ya, silakan didiskusikan, dihitung bersama teman-temannya. Untuk yang kasus pertama itu tentang hitung-hitungan, kalian bisa menggunakan perkalian atau penjumlahan juga boleh. Yang sudah selesai kasus pertama langsung bisa baca kasus yang kedua ya. Langsung baca kasus yang kedua. Kalikan ini harga beras kilogram dari 12.000, berapa uang yang dibutuhkan keluarga Ahmad jika mereka ingin mengganti zakat fitrah? Ini zakat fitrahnya apa tuh? Yang 5 orang tadi. Iya. Kenapa nomor 3? Maksudnya gimana? Nomor 3. Yang ini. Iya. Bagaimana cara Ahmad dan keluarganya menyalurkan zakat fitrah agar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak? Gimana caranya? Coba diskusikan. Tadi kan ada 8 orang. Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sudah didiskusikan, sudah ditulis jawabannya, kita acak ya, siapa yang maju, kelompok mana yang maju. Nanti silahkan 2 orang perwakilan silahkan maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Kita lihat layarnya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Silahkan perwakilan dari kelompok 3. Di sebuah desa, ada seorang anak bernama Ahmad yang tinggal bersama keluarganya. Setiap tahun menjelang Idul Fitri, Ahmad dan keluarganya selalu membayar zakat fitrah. Tahun ini, keluarga Ahmad berencana membayar zakat fitrah dalam bentuk beras. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg beras per orang. Di keluarga Ahmad, terdapat 5 orang yang wajib membayar zakat fitrah. Berapa total beras yang harus disiapkan oleh keluarga Ahmad untuk membayar zakat fitrah? 12,5 kg dalam bentuk beras. Gimana? Benar tak jawabannya? Jawaban yang lain sama?
Sama, benar berarti ya. Masya Allah, kelompok 3 bagus. Jawabannya sudah tepat ya. Silakan kelompok lain berikan apresiasi kepada kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan duduk kelompok 3, barakallahu fikum. Ada 5 kelompok nanti bergantian ya. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan, presentasikan. Sekarang kasus yang sama tapi jawaban nomor 2. Zakat fitrah dalam bentuk uang. Tadi 12,5 kilogram kan 5 orang. Nah, berapa uang yang dikeluarkan? Yang kelompok kita jawab. 144.500 rupiah. 144.500 rupiah. Itu hasil diskusinya dari kelompok 5. Kelompok lain ada jawaban yang lain? Coba kelompok ini berapa? Berapa jawabannya? 50.000. Ini berapa jawabannya? 1.500.000. Awalnya 150 kemudian diganti. Oke, nggak apa-apa. Oke, jawaban kelompok 5 144.000 itu kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa, bagus sudah berdiskusi berusaha mencari jawabannya. Tapi jawaban yang tepat adalah 150.000 karena 12,5 kilogram dikalikan harganya 12.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih apresiasi untuk kelompok 5. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya kita akan mengajarkan sekarang individu ya. Ustaz akan membagikan LKPD. Ustaz ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita sampaikan. Gimana, sudah selesai kelas 5C? Sudah, kalau sudah silakan kumpulkan. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang zakat. Kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai muslim harus banyak membantu orang lain. Salah satu cara membantu orang lain sesama manusia adalah dengan membayar zakat. Kita membantu orang miskin ya, yang kurang mampu. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi hari ini, apa hukum membayar zakat? Wajib. Kemudian syarat-syarat orang yang membayar zakat apa aja? Sudah balik, terus beragama Islam. Tadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Siapa aja dia? Fakir, miskin. Kemudian untuk zakat fitrah, berapa beras yang harus dikeluarkan setiap orangnya? 2,5 kilogram. Paham ya materi kita hari ini? Ada yang tanyakan? Tidak? Kelas 5C kita berrefleksi, merefleksikan diri. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Apa yang kalian ketahui setelah belajar ini? Tentang zakat. Bagaimana menyalurkan harta kita kepada yang benar. Sasarannya tepat. Siapa aja sih yang berhak menerima zakat kita? Yang kedua, apakah menghitung dan menentukan jumlah zakat itu susah? Tidak ya. Jadi PAI kita juga butuh menghitung zakat, waris dan sebagainya. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang Fathu Mekah, kisah cerita tentang pembebasan kota Mekah. Bagaimana kaum muslimin itu membebaskan kota Mekah dari berhala patung. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.